Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pada sehat? Sehat. Masih pada puasa gak? Puasa. Siapa yang gak puasa di sini? Tidak, Bu. Kenapa Kami tidak? juga, Bu. Halangan wanita. Oh, halangan wanita ya. Sebelumnya Ibu minta tolong untuk ketua kelas menyiapkan doa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Iya, Bu. Abelta, Hadir, Bu. Ira, Hadir. Vanessa, hadir. Dina, Hadir. Diba, Fiskila, Adinda. Kakak yang belakang? Anak baru. Aduh, boleh kenalan siapa namanya? Nama saya Moren. Ayo teman-teman kita ucapkan halo kepada Moren. Agar lebih semangat lagi, sekarang Ibu mau ngajak kalian ice breaking. Ada yang tahu nggak ice breakingnya apa? Kira-kira? Ada yang bisa nebak? Ibu mau ngasih tentang body. Marina. Betul. Marina menari di atas menara. Ayo berdiri. Satu, dua, tiga. Kalau Ibu bilang Marina begini, kalau Ibu bilang menari begini, kalau Ibu bilang menara di atas kayak gini, kalau menara kayak gini. Oke, Paham? Satu, dua, tiga. Marina menari di atas menara. Di atas menara Marina menari. Marina menari di atas menara. Di atas menara Marina Tiga. Marina menari di atas menara. Di atas. Marina. Menari. Marina. Di atas. Menara. Marina. Di atas. Menari. Nah, sebelumnya kita pernah melakukan pembelajaran yaitu teks biografi. Apa masih pada ingat apa itu teks biografi? Masih ingat. Apa? Coba Abelta, apa itu biografi? Teks biografi adalah teks yang dituliskan Kan mengisahkan riwayat hidup seseorang yang dituliskan oleh orang lain. Betul. Nah, struktur teks biografi ada berapa? Tiga. Apa aja yang pertama? Orientasi. Orientasi isinya apa aja? Pengetahuan, latar belakang tokoh, terus biodata tokoh, terus urutan peristiwanya, perjalanan hidup tokoh. Terus kalau reorientasinya kesimpulan. Nah, sekarang Ibu melanjutkan materi memahami unsur kebahasaan teks biografi. Yang pertama ada kata ganti pronomina. Ada yang
tahu kata ganti pronomina itu apa? Kata ganti orang. Contohnya gimana? Kata ganti orang pertama. Saya. Aku. Terus kalau jamaknya? Kami. Kita. Nah kalau di Betawi kalau saya namanya apa? Aye. Aye. Ente. Ente tuh apa? Aku. Terus kata ganti orang kedua ada kamu, ada engkau. Jamaknya kalian. Terus kata ganti orang ketiga dia, beliau. Ada yang bisa kasih contoh gak? Contoh kalimatnya ya Bu ya. Iya. Dia bernama Muhammad Hatta. Ya betul. Itu maksudnya kan kata ganti berapa kali? Orang ketiga. Oh, orang ketiga betul. Selanjutnya ada kata kerja material. Ada yang tahu kata kerja material? Kata kerja aktivitas. Contohnya kayak menulis, menyapu, melompat, mengepel. Itu namanya kata kerja aktivitas. Nih, Ibu ada contoh. Misalkan Pak Edi membentuk komite UNJ. Kata kerja materialnya yang mana? Membayar. Terus ada lagi, ia bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar. Nah, kata kerja materialnya yang mana? Bekerja. Ya, betul. Terus kira-kira untuk kata ganti pronominanya yang mana? Iya. Iya, betul. Terus selanjutnya ada kata sifat atau adjektif, yaitu contohnya kayak cantik, baik, besar, kecil, tinggi, pendek. Nih, Ibu ada contoh. Dia Haji Nur Ali dikenal sebagai guru ngaji andal. Nah, yang kata kerja sifatnya yang mana? Andal. Andal. Terus ada istri Ki Haji Nur Ali sangatlah cantik. Yang sifatnya yang mana? Cantik. Betul. Selanjutnya ada kata kerja pasif. Ada imbuhan yang di atau ter. Pokoknya yang pakai di sama ter itu udah pasti kata kerja pasif. Contohnya, ia dibesarkan di lingkungan di keluarga Betawi. Nah, kata kerja pasifnya kira-kira yang mana? Dibesarkan, betul. Terus saya akan dilamar oleh Saya akan dilamar oleh Tehyu. Ya, betul. Kata kerja pasifnya yang mana kira-kira? Jangan dong dilamar. Selanjutnya ada kata kerja aktivitas mental. Nah, di sini tuh kayak mengutarakan suatu respon atau perasaan. Contohnya kalau yang persepsi tuh kayak panca indera. Nah, panca inderanya tuh seperti melihat, menikmati, mendengar, merasakan, memandang. Nah, contohnya silakan dibaca Sila. Hecat melihat Gila duduk di kelas bahasa. Nah, kata kerja aktivitas mentalnya kira-kira yang mana? Melihat. Nah, dalam kalimat ini Hechan berperan sebagai subjeknya dengan kata kerja mental melihat sebagai predikatnya. Frasa Gila duduk di kelas adalah pemicu kata kerja mental yang dilakukan oleh Hechan. Selanjutnya ada afeksi, perasaan dan emosi seseorang. Contohnya kayak tertawa, bersedih, menangis, menyukai, khawatir. Nah, contohnya coba Abel silakan dibaca. Sekar kok khawatir Geger tidak bisa menyelesaikan misinya kali ini. Afeksinya yang mana kira-kira? Yang khawatir Ibu. Khawatir, betul. Nah, predikat khawatir pada kalimat di atas adalah ragam kata kerja afeksi yang menerangkan perasaan subjek Sekar terhadap frasa Geger tidak bisa kejadian atau fenomena pemicu kata kerja mental tersebut. Selanjutnya ada kognisi, yaitu memperoleh suatu informasi atau pengetahuan. Sama aja kayak kognitif ya, di pembelajaran kayak memahami, mengetahui, memikirkan, memperkirakan, dan berpendapat. Contohnya silakan Vanessa dibaca. Saya memikirkan nilai KB. Nah, kira-kira kognisinya yang mana? Memikirkan. Memikirkan, betul. Selanjutnya yang terakhir ada kata-kata penanda urut
urutan waktu. Contohnya kayak selanjutnya, sebelumnya, setelah, sesudah, sejak, kemudian, awalnya, dan akhirnya. Contohnya silakan dibaca, Dina. Pada masanya, Kiai Nurali dikenal sebagai guru ngaji andal. Nah, kata-kata penunda urutan waktu yang mana? Pada masanya. Pada masanya, betul. Kayaknya pada lemas. Kita nyanyi aja yuk. Yo. Satu. Agar menumbuhkan energi kalian, Ibu akan memberi lagu dari Betawi, yaitu lagu Kicir-Kicir. Ada yang tahu? Tahu. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Ayo berdiri semua biar nggak lemes. Sambil joget juga boleh. Kicir-kicir
Di situ ada biografi tokoh Betawi. Ada yang tahu itu biografi siapa? Kiai Nur Ali. Ya, Kiai Haji Nur Ali, yaitu tokoh pahlawan dari Betawi.
sebagai singa Karawang. Kalian tahu gak singa